Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela Anisaya Said dari NIM 2230306037 dari program studi Psikologi Islam UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang dengan judul Dampak perilaku bullying terhadap psikologis remaja di Jorong Sungai Salam, dengan dosen pengaku Ayahanda Dr. Irman SAG MPD dan Ibunda Putriani SPD MPD. Pada saat ini, di lingkungan masyarakat telah banyak terjadi berbagai perilaku dan aksi kekerasan yang mengkhawatirkan. Salah satunya, aksi kekerasan yang paling sering terjadi adalah perilaku bullying. Nah, salah satu fenomena yang menyita perhatian masyarakat adalah kekerasan bullying di lingkungan terdapat beberapa jenis perilaku remaja, misalnya berupa perilaku positif ataupun negatif. Nah, yang sama-sama kita ketahui, bullying itu adalah tindakan kekerasan yang menyebabkan perilaku yang tidak pantas untuk ditiru. Nah, selanjutnya kita masuk pada fokus dan subfokus. Yang pertama yang kita bahas itu adalah fokus. Pada penelitian ini, fokusnya adalah dampak perilaku bullying terhadap psikologis remaja di Jorong Sungai Salam. Nah, yang kedua itu subfokus. Di penelitian kali ini ada 3. Yang pertama, apa saja faktor yang dapat menyebabkan munculnya bullying remaja di Jorong Sungai Salam. Yang kedua, apa saja dampak bullying dan psikologi yang dirasakan remaja di Jorong Sungai Salam. Nah, yang ketiga itu ada bagaimana cara pencegahan bullying pada remaja. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini ada 3. Yang pertama itu untuk mengetahui apa saja faktor yang dapat menyebabkan munculnya bullying pada remaja. Tujuan kedua itu untuk mengetahui apa saja dampak bullying dan psikologis yang dirasakan remaja. Yang ketiga itu untuk mengetahui apa saja cara pencegahan bullying tersebut. Selanjutnya kita masuk pada bab kedua, itu membahas tentang kajian teori. Dan di sini akan kita bahas pengertian bullying. Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang kali dengan tujuan untuk menyakiti orang lain. Perilaku ini dapat terjadi di mana saja, seperti di sekolah, rumah, tempat kerja, atau bahkan di dunia online. Selanjutnya kita membahas tentang karakteristik bullying. Nah, yang pertama itu kontak fisik, kedua ada perilaku verbal langsung, yang ketiga itu perilaku kontak verbal langsung, dan yang keempat itu perilaku non verbal tidak langsung. Selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis bullying. Yang pertama itu bullying secara verbal. Nah, di sini itu tindakan bullying secara verbal ini melalui perkataan ataupun tindakan menyakiti si korban tersebut. Nah, yang kedua itu bullying secara fisik. Bullying secara fisik ini akan mengakibatkan si korban akan trauma dalam hal apapun. Nah, yang ketiga itu bullying mental ataupun psikologis, di mana nantinya si korban bullying ini akan memiliki trauma psikologis yang tidak akan pernah bisa diobati ataupun dia akan menjadi introvert. Yang keempat, kita masuk kepada faktor penyebab bullying. Nah, di sini ada yang pertama, faktor individu, di mana seseorang yang mengalami perilaku bullying itu mungkin penyebabnya terjadi karena dia introvert ataupun susah bergaul dengan lingkungannya. Yang kedua itu faktor keluarga. Nah, di sini mungkin peran keluarganya kurang didapat ataupun perhatian keluarganya sangat minim sekali. Nah, yang ketiga itu faktor teman sebaya. Mungkin saja teman sebayanya tidak cocok untuk berteman dengan si korban, maka si teman sebaya ini akan menghasut teman-temannya untuk membuli si korban. Nah, yang keempat itu ada media massa. Media massa di mana tempat orang-orang bisa membuli seseorang secara tidak langsung. Nah, selanjutnya itu masuk kepada pengertian psikologis, di mana kondisi seseorang yang berkaitan dengan pikiran dan fenomena mental, aspek-aspek yang mencakup dalam psikologis seperti emosi, motivasi, dan kesadaran yang mempengaruhi perilaku manusia. Nah, selanjutnya itu ada aspek-aspek psikologis, yang dimana ada aspek kognitif, emosional, dan konatif. Selanjutnya kita masuk kepada dampak bullying. Nah, yang pertama itu dampak bullying bagi korban. Dia akan membahas tentang yang pertama itu mudah terbawa emosi. Nah, si korban ini akan sulit mengontrol dirinya ataupun depresi karena dia dapat tindakan perilaku bullying. Nah, yang kedua itu kesulitan dalam berkonsentrasi. Yang ketiga
itu tidak percaya diri. Nah, si korban yang terkena perilaku bullying ini akan tidak percaya diri kepada teman-temannya untuk bergaul lagi. Yang keempat itu cenderung menghindari dari interaksi lingkungan, di mana seorang yang pernah mengalami perilaku bullying ini akan cenderung menghindari interaksi lingkungan ataupun dengan masyarakat lingkungan yang kalayak ramai. Nah, yang kelima itu ada kesulitan dalam membentuk hubungan. Yang kedua itu dampak psikologis pada korban. Nah, yang pertama itu lemahnya mental. Orang yang terkena bully maka mentalnya akan lemah. Yang kedua itu depresi berkelanjutan. Orang yang terkena perilaku bullying ini akan depresi dan akan mengingat kejadian-kejadian yang terjadi pada dirinya. Yang ketiga itu gangguan kecemasan. Nah, si korban yang bullying ini akan mengalami kecemasan berulang kali ataupun dia akan takut perilaku tersebut akan terulang 2 kalinya. Nah, yang keempat itu menyendiri atau mengurung diri. Nah, si pelaku bullying ini akan sering mengurung diri dan tidak akan bersosialisasi kepada lingkungannya. Yang kelima itu merasa tidak memiliki harga diri, karena dari si yang orang yang terkena perilaku bullying ini akan merasa tidak memiliki harga dirinya karena dia mendapatkan perilaku bullying yang tidak pantas untuk dirinya tersebut. Nah, yang keenam itu ada ketakutan berkepanjangan. Nah, si korban bullying ini akan memiliki trauma terhadap apa yang terjadi pada dirinya. Selanjutnya kita membahas tentang jenis penelitian. Nah, di mana jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Nah, tujuan penelitian kualitatif ini adalah untuk menggambarkan objek penelitian agar lebih mudah diperlakukan. Penggambaran penelitian dengan cara melakukan penggambaran foto, video, dan narasi secara verbal maupun non-verbal. Penelitian ini menggunakan metode wawancara untuk mengumpulkan informasi secara langsung. Data yang dihasilkan akan lebih detail sehingga memungkinkan pengumpulan data lebih reliable. Nah, metode penelitian yang pertama itu dalam latar dan waktu penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan oleh peneliti di Jorong Kepala. Penelitian berlangsung sejak bulan Oktober sampai bulan November 2024. Nah, subjek penelitian ini dari penelitian ini adalah 3 orang di Jorong Kepala. Nah, di mana 1 orang berusia 14 tahun dan 2 orang yang berusia 15 tahun. Nah, yang ketiga itu ada instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, dalam penelitian kualitatif ini, instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri. Peneliti menggunakan beberapa alat pendukung seperti panduan wawancara dengan beberapa pertanyaan yang tidak terbatas. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan terakhir, yaitu tentang teknik pengumpulan data, di mana peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Yang pertama itu wawancara. Wawancara juga dilakukan dengan tatap muka ataupun bisa melakukannya secara online. Nah, yang kedua itu ada dokumentasi, di mana catatan peristiwa yang sudah berlalu atau arsip. Yang keempat itu ada observasi. Observasi adalah sebuah pengamatan atau pencatatan secara sistematik yang dilakukan oleh peneliti kepada partisipan untuk memperoleh data atau informasi. Nah, yang keempat itu adalah kuesioner atau angket, di mana teknik pengumpulan data ini secara tidak langsung memberikan jawaban dari partisipan. Itu bisa disebarkan secara online ataupun offline.